Oke, kita kembali naikkan syukur kepada Tuhan. Kita boleh saat ini kita masuk dalam kitab Yehezkiel ya, dalam pembacaan Alkitab kita sekarang ada di buku Yehezkiel ya, meskipun sudah sampai ya mungkin dilewat lebih dari yang ratapan kita tidak bahas ya karena itu Yeremia, tapi kita langsung lompat kepada Yehezkiel. Nah, hari ini saya akan membahas kitab Yehezkiel. Nah, saya secara khusus pada saat ini saya akan membahas adalah 3 pasal pertama ya. Jadi pasal 1, pasal 2 dan pasal 3. Ya, nanti saya akan coba kita juga nanti ada kesempatan kita boleh berdiskusi. Saya akan jalan tidak terlalu terburu-buru ya, supaya kita boleh memahami mungkin lebih ini ya lebih punya banyak waktu untuk mengeksplor gitu ya untuk setiap pasalnya. Nah, nanti untuk berikutnya karena ini cukup besar, cukup banyak ya kalau kita pakai waktu secara khusus tentu akan waktu yang ada itu misalnya untuk Yehezkiel saja kita mungkin bisa bahas itu mungkin berbulan-bulan gitu ya, tapi saya akan pilih. Jadi berikutnya saya akan pilih. Nah, hari ini saya pilih pasal 1, saya pasal 3. Nah, berikutnya saya akan pilih, saya lihat lagi beberapa pasal yang saya gumulkan untuk sampaikan. Ya, nanti saya akan infokan melalui Pak Richard ya, supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkan juga ya, tentunya membaca sebelumnya. Kalau di dalam gerakan baca Alkitab, saya percaya kita semua sudah pasti baca, sudah lewat karena ini 1 sampai 3 pasti sudah lewat ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang tidak ikut di dalam kelas baca Alkitab, ya saya akan mungkin berikan secara khusus ya, nanti baca pasal berapa, saya pasal berapa. Ya, kalau berkenan ya baca aja seluruh Yehezkiel gitu ya. Aman sudah pasti ya karena kita bahasnya Yehezkiel gitu ya. Baik, itu sedikit pengantar. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan kitab Yehezkiel hari ini. Nah, saya akan share screen. Oke, sebentar. Oke, share screen. Oke. Sudah muncul ya Pak Richard ya? Oke. Oke, saya besarkan dulu. Ya, oke ya. Nah, saya kasih judul besarnya ya. Ini judul besarnya Megafon Allah di Pembuangan. Nah, kita akan sedikit mereview sebentar ya. Nah, waktu kita membahas tentang ini kitab terakhir ini adalah tentang Yeremia ya. Nah, Yeremia ini apa yang kita ingat coba? Yeremia itu adalah saya kasih judul apa? Ada yang ingat? Oh, balik-balik. Ada yang ingat? Yeremia saya kasih judul apa? Judul besarnya. Lupa ya? Coba diingat-ingat. Tiap minggu kan tampilkan ini ya. Kalau Yehezkiel kan megafon Allah di pembuangan. Kalau Yeremia dibuka-buka lagi ya, dicari anunya, apa namanya? Nabi terakhir. Apa, Pak Didat? Nabi terakhir di Yehuda. Iya, nabi terakhir di Yehuda ya. Kita review sebentar ya supaya yang sudah lewat gak lupa gitu ya, bisa diingatkan kembali. Nah, Yeremia itu nabi terakhir di Yehuda. Nah, jadi maksudnya begini, nanti kalau misalnya ada orang berkata, "Loh, masa setelah Yeremia kan masih ada Yehezkiel, kan masih ada Daniel pada bangsa Yehuda. Kenapa kok bisa nabi terakhir di Yehuda?" Maksudnya begini, nabi terakhir di Yehuda itu sebelum pembuangan. Ya, jadi bagi bangsa Yehuda di Yerusalem. Nah, itu yang terakhir itu adalah Yeremia, nabi terakhir, the last prophet in Judah. Ya, Judah maksudnya di kota Yehuda itu. Setelah itu sudah dibuang, ya. Nah, di dalam pembuangan, nah, itu ada Nabi Yehezkiel dan nanti ada Daniel. Nah, tapi di awal pembuangan itu Tuhan panggil Yehezkiel. Ya, nanti jalan dalam pembuangan gitu ya. Tuhan sudah pertengahan pembuangan Tuhan bangkitkan Daniel. Tapi mereka punya pelayanan di
Babel di tempat pembuangan itu punya pelayanan masing-masing, gitu ya. Nah, kalau Daniel itu nanti dia di dalam kerajaan ya, banyak berhubungan dengan raja. Yeskiel itu kepada bangsa Yehuda langsung, rakyat Yehuda langsung. Ya, jadi kita hari ini kita belajar bersama-sama Yeskiel. Nah, Yeremia itu di dalam pelayanannya terakhir setelah Yehuda itu kemudian apa itu namanya dihancurkan, dibakar, itu bait Allah dibakar dan semuanya kota itu dibakar lalu dihancurkan gitu ya. Nah, Yeremia kemana? Ada beberapa yang ditawan pergi ke Babel, tapi ada beberapa yang ditinggal di Yehuda sana. Nah, Yeremia terakhir kemana Yeremia? Yeremia ikut terangkut ke pembuangan tidak? Kalau ke Babel dia tidak ikut ya. Tapi Yeremia itu dipaksa dia akhirnya dibawa pergi ke Mesir ya. Dia bawa Mesir sampai mati dia ada di Mesir. Jadi Yeremia sudah pergi ke Mesir di sana ya. Nah, lalu jadi Yeremia tidak pergi ke pembuangan di Babel ya. Yeremia sudah diangkut ya pergi ke Mesir. Nah, lalu dia sampai akhir hidupnya ada di Mesir ya. Nah, oleh sebab itu sedikit kilas ya, kita supaya bisa menyambung dari apa yang sudah kita pelajari dari kitab Nabi besar khususnya. Nah, oleh sebab itu, setelah itu kita sekarang masuk Yehezkiel, saya memberi judulnya Megafon Allah di pembuangan. Artinya begini, artinya Allah menghukum bangsa Yehuda ya yang tidak taat kepada Tuhan, dihukum karena Allah adil ya. Allah tidak pernah main-main dengan dosa. Semua umat Tuhan yang berdosa, termasuk kita, betul, termasuk kita. Jadi kita mesti harus ingat menjadi umat Tuhan. Bukan berarti kita ini boleh enak-enak, boleh sembarangan hidup, boleh kemudian karena sudah selamat maka hidupnya pakai sembarangan, nggak boleh. Kita mesti hidup yang sungguh-sungguh sesuai dengan Taurat Tuhan, dengan firman Tuhan. Nah, tapi ada tapinya nih ya. Kalau kita dihukum bukan dalam arti tidak diselamatkan ya. Dalam arti kita misalkan adalah umat Tuhan pilihan tapi kita tidak taat kepada Tuhan, kita dihukum Tuhan. Nah, di dunia ini Tuhan di dalam penghukumannya itu boleh menyatakan apa? Ada suara Allah atau firman Tuhan itu boleh tetap diberitakan bagi umat pilihannya. Nah, ini menjadi satu sorotan penting ya. Jadi kalau waktu kita membaca Yehezkiel, Daniel, kita harus dalam pikiran kita begini. Firman Allah di dalam penghukuman Allah. Ya. Jadi kita mesti ingat baik-baik. Umat Allah itu meski dihukum Tuhan, umat Allah meski didisiplin ya. Dalam bagian ini kita bicara bukan binasa, tetapi disiplin, didisiplin. Itu di sana tetap ada yang namanya firman Tuhan. Dan itu Tuhan menyatakan. Nah yang kedua, kita mesti melihat begini. Selama firman Tuhan itu masih dinyatakan, itu ada harapan. Ya, firman Tuhan masih diberikan kepada kita, itu adalah satu masa yang indah, ya, satu masa yang kita bersyukur karena di sana Allah tetap ya, mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita boleh berbalik, supaya kita boleh mengingat bahwa tanpa Tuhan dan kebenaran firman-Nya kita tidak bisa hidup. Nah, ini poin yang sangat penting. Maka saya memberi judulnya bukan cuma phone yang kecil itu ya. Megafon itu berarti suaranya keras kan. Megafon Allah di pembuangan. Begitu sampai di pembuangan, nah orang Israel sedih, orang Israel susah, mereka merasa Tuhan sudah meninggalkan mereka, bait suci sudah dihancurkan, mereka jauh dari kampung halaman mereka, dari kota suci mereka, di mana bait Allah menyatakan kehadiran Allah. Tetapi Tuhan memberikan harapannya. Di tengah-tengah itu Tuhan bangkitkan, panggil Yehezkiel, kemudian memberitakan firman Tuhan di sana, di pembuangan. Nah itu sebabnya judul besarnya Megafon Allah di pembuangan. Ya kita lanjutkan ya. Nah penulis daripada kitab Yehezkiel ini sangat jelas ya, yaitu Yehezkiel. Jadi tidak ada kesulitan untuk hal ini. Penulisnya adalah Yehezkiel. Nah, Yehezkiel ini sedikit akar kata ya dari Yehezkiel kalau di dalam bahasa Ibrani yaitu tulisannya begitu ya. Saya juga tidak terlalu fasih membaca ya. Tapi kira tulisannya begini, ejaannya ya ini ya. Yehezkiel ya, L, Yehezkel dia. Ini L ini selalu mempunyai arti Tuhan ya, Tuhan.
Elohim gitu ya. Ini berarti dari kata El itu adalah artinya Tuhan, yang berarti God strengthens, ya, Tuhan memberikan kekuatan. Nah, ini sekali lagi ya, kita bisa melihat bahwa kita kalau memberikan satu ini apa ya, kita coba memberikan satu kaitan gitu ya, nama Yeskiel dengan panggilannya gitu ya. Yeskiel tentu dia sudah diberi nama sejak lama ya, dari sejak orang tuanya begitu ya, dari keluarga imam dia ya, diberikan nama Yeskiel. Ya, tentu memang ada maksud Tuhan menguatkan seperti itu. Ya. Nah, tapi kita bisa lihat dari apa yang dia kerjakan di dalam panggilannya, memang dia memberikan satu apa? Penghiburan, kekuatan kepada umat Tuhan yang ada di pembuangan. Nah, jadi antara namanya kita boleh lihat juga Allah boleh bekerja ya. Ini kita bisa lihat segala sesuatu ada di dalam pengaturan Allah yang berkuasa ya, termasuk ketika Yeskiel ini juga diberikan nama ya. Ya mungkin tidak tahu dia akan dipanggil Tuhan menjadi nabinya, tidak tahu ya. Tetapi pada waktunya tiba Tuhan panggil dia, ternyata nama yang diberikan kepada dia itu ya boleh menyatakan bagaimana pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Ya, Yeskiel, God strengthens, memberi kekuatan, sangat cocok sekali, sangat sesuai sekali dengan kondisi yang ada di dalam pembuangan. Nah, tapi ada tapinya nih. Kenapa ada tapinya? Tapi ya begini, namanya itu God strengthens ya, artinya Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan kepada siapa? Kepada umat Tuhan yang ada di sana diberikan firman Tuhan ya. Juga kekuatan kepada siapa? Kepada nabinya sendiri, Yeskiel. Kenapa diberi kekuatan kepada nabinya sendiri? Ya nanti kita lihat sama-sama. Ya, baik, kira-kira ini arti nama Yeskiel ya, God strengthens. Oke, jadi kita boleh melihat sekilas tentang hal ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Yeskiel pasal yang pertama. Ya, ini kita akan sama-sama lihat hari ini secara khusus kita akan bagian ini saya sih kasih judulnya The Vision ya, karena pasal 1, 2 dan 3 ya, terutama pasal 1 itu adalah tentang visi Tuhan kepada Yeskiel ya, The Vision. Jadi Tuhan datang, Tuhan memberikan itu satu penglihatan kepada Yeskiel dan kemudian Tuhan memberitahu kepada dia untuk Tuhan memilih dia menjadi nabinya ya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, di sini kita lihat bersama-sama ya, Allah selalu mempunyai satu ini ya, kalau kita bilang apa ya istilahnya? Mungkin cara Allah ya, cara kerja Allah ya. Kalau kita lihat bagi nabi-nabi Tuhan ya, kita lihat Yesaya, Yeremia, Yeskiel, paling enggak 3 ini ya kita lihat ya. Ya sebenarnya dari zaman sebelumnya juga sama ya, Musa gitu juga sama ya. Kita boleh lihat di sini Allah selalu ya di dalam kita lihat di dalam paling tidak 3 nabi yang sudah kita bahas ini ya, kita pelajari bersama itu Allah datang terlebih dahulu ya, Allah menampakkan diri, Allah memberikan visinya ya, sebelum Tuhan kemudian mengutus, Allah datang sendiri. Nah, ini menjadi satu hal yang saya percaya ya, prinsip penting ini masih terjadi sampai hari ini. Itu ketika Tuhan mau pakai seorang menjadi alat di tangan Tuhan, selalu ada didahului dengan visi Tuhan. Ya, kalau kita sekarang mungkin bilangnya calling ya, tapi calling ini kan sudah bagian kita. Oh, saya dipanggil ya, ada panggilan gitu. Tapi mendahului itu yang tidak terlihat, mungkin yang kita mungkin rasakan, yang kita mungkin secara pribadi itu ada vision ya, yang mendahului. Setiap diri kita sama ya. Kalau kita bilang ini secara khusus adalah dipanggil menjadi hamba Tuhan gitu ya, sebagai nabi Tuhan ya. Tapi saya percaya setiap kita Tuhan pasti memberikan visinya di dalam kehidupan kita masing-masing, Tuhan mau apa dengan hidup kita. Nah, ini berkaitan dengan ini, mari kita sama-sama ambil satu momen penting ya, yaitu kita coba ya untuk kemudian memikirkan apakah kita ini sudah ada di dalam visinya Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu, kita sudah jelas, kita sedang menjalani, ya kita setia. Atau kita melenceng kembali, gitu kan ya. Nah, karena Allah itu senantiasa ya, pasti dia memberikan visi di dalam hidup setiap anak-anaknya. Ya, sekarang kita akan ada vision daripada Yeskiel. Oke. Nah, sekarang Yeskiel pasalnya
yang pertama, ya. Pasalnya yang pertama, mari kita lihat bersama. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu ketika aku, berarti Yeskiel, bersama-sama dengan para buangan. Perhatikan ya, berarti dia ada di pembuangan ya, berada di tepi Sungai Kebar ya, tepi Sungai Kebar. Terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah ya, penglihatan tentang Allah ya. Pada tanggal 5 bulan itu yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin ya dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim. Ini Babel ya, negeri orang Kasdim ini Babel, tempatnya di tepi Sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Nah, kita akan sama-sama merenungkan bagian ini ya. Nah, waktu kita membaca kitab suci ya, khususnya waktu kita secara pribadi kita merenungkan firman Tuhan, ada satu hal yang kita boleh menikmati bersama tuh begini ya. Salah satu misalnya di dalam Bible class gitu, kita punya waktu lebih banyak ya untuk dipreteli gitu ya, untuk kita lihat masing-masing, kita renungkan dan sebagainya. Nah, saya rindu hal seperti ini mungkin bisa diterapkan di dalam kehidupan kita, ya, bisa diterapkan di dalam kehidupan kita waktu kita merenungkan bagian firman Tuhan. Kita tidak terlalu tergesa-gesa, kita menikmati satu bagian, kita berhenti, kita coba merenungkan apa ya kaitan firman Tuhan ini dengan bagian firman Tuhan yang lain. Atau kalau ada kesempatan kita bisa buka ya terjemahan lain. Kalau yang bisa bahasa Mandarin, buka Alkitab di dalam bahasa Mandarin, coba lihat di sana bagian ini bicara apa. Atau kita boleh melihat peristiwa-peristiwa lain ya, apa yang mungkin apa namanya itu pernah terjadi di dalam kitab suci dan kita coba merenungkannya. Nah, ini membuat kita itu apa? Bisa enjoy the word of God gitu ya. Menikmati firman Tuhan ya, sehingga tidak hanya berlalu begitu saja. Nah, waktu kita lihat bersama-sama, kita kembali ke dalam bagian ini, kita bisa belajar apa? Di dalam bagian ini, kita boleh lihat di dalam pasal 1, itu memberitahu kepada kita ada satu setting ya, satu setting awal. Ya, satu situasi awal yang mengantar kita untuk boleh mengerti, ya Yeskiel mau kita tahu kondisi awal settingnya. Kira-kira settingnya begini ya. Ini saya kaitkan dengan kita sebelumnya ya. Ini adalah ada tertulis di sana adalah sesudah Raja Yoyakin dibuang ya, Yoyakin dibuang. Jadi ini adalah raja-raja di Yehuda. Yang waktu kita bahas di dalam Yeremia, kita lihat itu dari Yosia, Yeremia ada di zaman itu ya, Yosia, Yoahaz, Yoyakin, dan kemudian Sedekia. Nah, dari bagian ini kita lihat, berarti kita bisa belajar pada zaman Yoyakin ini sudah ada pembuangan yang pertama. Ya. Dalam Yoyakin ini sudah ada pembuangan yang pertama, itu sudah diangkut sebagian tawanan ya. Sebagian tawanan itu sudah diangkut pergi ke Babel. Yoyakin ya. Nanti kemudian di zaman Sedekia itu baru pembuangan yang kedua ya, dan terakhir dihabisi Yerusalemnya, kemudian diangkut semua orang tawanan ya yang itu ke Babel oleh Raja Nebukadnezar ya. Nah, jadi dalam pembuangan yang pertama ini di dalam zaman Yoyakin yang terangkut itu termasuk siapa? Termasuk si ini ya, Yehezkiel. Jadi Yehezkiel ini ikut pembuangan tahap 1 ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi pemberangkatan kloter pertama kira-kira gitu ya. Pemberangkatan kloter pertama di dalam pembuangan, Yehezkiel ini masuk kloter pertama. Ya. Nanti kloter kedua itu sudah Sedekia ya. Zamannya Raja Sedekia nanti diangkut ke sana, dia matanya dibutakan, banyak keluarganya kemudian juga dibunuh dan sebagainya, dan beberapa bangsawan keluarga raja diangkut ke sana. Ya. Nah, tapi kita lihat bagian ini pembuangan pertama, Yehezkiel ini di sini. Ya. Nah, Yehezkiel termasuk di dalamnya. Nah, kita sudah bisa melihat ya, bagian ini berarti kondisi kira-kira kita sudah bisa pahami. Oh, Yehezkiel masuk di dalam tahap yang pertama. Lalu kita lihat bersama-sama lagi, dia dinyatakan dari keluarga imam ya. Dari keluarga imam ya. Nah, berarti dia memang di dalam ini ya,
kelompok tertentu yang memang sudah melayani Tuhan dan dia pekerjaannya memang dia melayani pekerjaan di rumah Tuhan, begitu ya, dari keluarga imam ya. Kemudian di sini ada ladang pelayanannya, ini di negeri orang Kasdim, yaitu Babel, jelas ya. Nah, kemudian dia ada panggilan Tuhan, itu datang kepada dia, itu di tepi Sungai Kebar, Tuhan menyatakan diri kepada dia. Nah, di sini yang saya lihat ada satu hal yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, Allah selalu menyatakan diri terlebih dahulu, baru umat Tuhan itu bisa ya berelasi dengan Tuhan. Sama, Tuhan panggil dulu nabinya ya untuk menyatakan kebenaran firman-Nya, baru kemudian umat Tuhan bisa tahu firman-Nya. Ini namanya adalah revelation, Bapak Ibu sekalian, atau wahyu. Ya, ini termasuk wahyu khusus ya, revelation, panggilan yang Tuhan berikan secara khusus. Nah, ini juga sekaligus menyatakan kepada kita satu doktrin penting di dalam iman Kristen, bahwa manusia tidak mungkin cari Allah. Ya, revelation itu hal penting menyatakan bahwa manusia tidak mungkin cari Allah. Tapi Tuhan yang cari kita. Ya, ini iman Kristen unik di sini, beda dengan seluruh iman yang lain. Ya, iman lain manusia cari Allah, bahkan manusia tentukan Allah. Mereka mau Allah seperti apa? Ya, mau tentukan Allah seperti apa? Kemudian Allah itu dia proyeksikan ke dalam dia punya ini ya, pikiran dan kemudian direalisasikan ya di dalam rupa ya, image yang mereka mau, kemudian sudah ada rupa mereka menyembahnya. Itu namanya idol atau berhala. Nah, tetapi kita lihat bersama-sama di sini iman Kristen atau iman yang Alkitab nyatakan kepada kita adalah Allah yang menyatakan diri, ya. Ya, jadi ini menyatakan diri meskipun di dalam pembuangan Allah menyatakan diri. Ini wahyu, ya. Sehingga waktu kita boleh ketemu Allah sekarang dan kita boleh percaya kepada Dia, kita bisa melihat ini adalah karena Tuhan menyatakan diri. Kalau tidak, maka kita tersesat. Nah, dengan memahami makna ini, pengertian seperti ini, seumur hidup kita punya hidup itu sangat kokoh, sangat kuat. Dan kenapa? Karena kita percaya Tuhan jaga kita. Kita bisa percaya Dia karena Dia kok yang memberitahu, maka kita tidak perlu khawatir. Meskipun pada faktanya khawatir ya. Faktanya tetap khawatir. Apalagi kalau memang waktu kesulitan begitu berat. Ya. Tapi Tuhan itu memberikan kita kekuatan sehingga di dalam kekhawatiran kita, ya kita masih punya alasan ya, yang teguh untuk berharap. Karena alasannya itu adalah Tuhan sendiri. Ya, Allah yang pilih kita, maka kita baru bisa bertahan. Nah, di sini berikutnya adalah kita boleh lihat di sini ya, umat Tuhan itu terbelenggu, dia ada di pembuangan, ya. Tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Wah, ini satu kebenaran yang indah, ya. Umat Tuhan terbelenggu, tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Ini 2 Timotius 2 ayat 9. Bisa minta salah satu orang baca? Silakan. Siapa yang ada Alkitab yang langsung buka, bacakan 2 Timotius 9 ayat 9. 2 Timotius 2 ayat 9. Ini Paulus yang kasih tahu ya. Coba kita baca bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat yang ke-9. Ya. Siapa saja, cepat saja yang sudah ambil Alkitab, kita buka ya. Kita bantu baca. Silakan, siapa saja. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Sudah? Silakan. Adakah? Siapa saja boleh baca? 2 Timotius pasal 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ya, terima kasih ya untuk Shirley ya yang sudah baca firman Tuhan. Jadi Paulus itu tahu benar. Di dalam pelayanannya dia, Paulus melayani Tuhan dan dia harus mengalami banyak penderitaan ya. Itu memang Tuhan yang kasih tahu ya kepada pakai Paulus itu Tuhan memang sudah kasih tahu ya. Kamu akan mengalami banyak penderitaan karena aku. Karena dia dulu menganiaya jemaat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan itu
tetap Allah yang adil ya. Semua dosa pasti diperhitungkan. Tidak ada dosa tidak dihukum ya. Semua dosa pasti dihukum. Tapi kalau umat Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, tetap ada anugerah ya. Tuhan pasti menyelamatkan kita. Dia punya janji itu tetap berlaku. Tetapi hukuman itu adalah tetap mesti dijalankan. Nah, oleh sebab itu, marilah kita di dalam hukuman Tuhan itu kita setia. Belajar seperti Paulus, dia tahu dia banyak sekali penderitaan, tapi dia nggak menganggap itu sesuatu yang apalagi ya, maksudnya wah kemudian buat dia undur, dia merasa itu sesuatu keuntungan boleh melayani Tuhan. Apalagi dia masih boleh dipilih menjadi umat Tuhan, sebenarnya dia mestinya binasa, mati dan dihukum kekal ya, tapi dia boleh mendapatkan privilege malah melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada saat dia melayani Tuhan dalam kondisi apapun, dianiaya seperti apa, ya umat Tuhan dia juga sebagai pelayan Tuhan boleh terbelenggu, tetapi firman Tuhan tidak pernah terbelenggu. Nah, di dalam Yesiel pasal 1 ayat 1 sampai 3, prinsip ini sudah dinyatakan. Maka dikatakan di sini ya, datanglah firman Tuhan 1 ayat 3 dia. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel di negeri orang Kasdim, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa apa? Umat Tuhan dalam masalah, dalam segala dosa-dosa mereka dihukum Tuhan, ya, nggak bisa apa-apa, tetapi firman Tuhan itu tetap, berbicara dimanapun Tuhan mau. Bait suci sudah dihancurkan bagi orang Kasdim ya, bagi ini orang-orang yang tidak percaya, mereka kira dengan menghancurkan itu bait Allah yang kelihatan itu berarti Tuhannya sudah mati. Ini memang konsep daripada dunia kuno. Mereka kalau menghancurkan sebuah negara, mereka pasti habiskan itu dewa-dewanya. Itu sudah memang pemikiran mereka seperti itu. Jadi mereka anggap dewanya kalah, Tuhannya kalah, ilahnya kalah gitu ya. Nah, jadi mereka selalu berkata ya, ilahmu itu Tuhanmu mana? Kau sudah dalam posisi yang kalah. Tapi di sini kita lihat bersama-sama Allah menyatakannya dirinya kepada umat Tuhan juga dan kepada setiap orang ya tentunya ya. Kita lihat bahwa kita melihat keadaan itu mungkin bangsa-bangsa lain itu ya boleh membelenggu umat Tuhan. Kamu juga kira mungkin bait suci sudah engkau kalahkan dan sebagainya. Tetapi Allah tidak pernah terbelenggu di dalam rumah itu yang terbatas. Firman-Nya juga tidak akan terbelenggu. Ya, ini adalah satu hal yang saya kira sangat boleh memberkati saya yang saya ingin sharingkan ya. Jadi di dalam hidup kita hari ini pun sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kondisi kita dalam kondisi hari ini, dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang penuh pergumulan apapun itu, nah kita ingat ya, ada firman Tuhan yang melampaui seluruh pergumulan kita. Kalau kondisi kita tidak ada pergumulan, bagaimana? Ingat juga ada firman Tuhan, ya. Ada firman Tuhan yang apa? Yang harus kita setia kepadanya. Nah ini prinsip penting. Ada orang bilang, oh kalau misalnya saya sukses, saya tidak ada masalah, saya makin diberkati, ya sudah. Tidak seperti itu. Ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Jadi kita mesti ingat, baik dalam kondisi kita, dalam situasi yang Tuhan berikan itu, dalam kondisi yang berhasil, ataupun diizinkan di dalam kondisi yang penuh pergumulan, ya itu kita tetap ingat bahwa ada firman Tuhan yang harus kita perhatikan dan harus kita hidupi. Ini penting ya, hidupi. Bulan ini gereja kita khususnya bahas tentang teologi reform. Nah, waktu pembahasan tema ini, satu hal penting yang saya sharingkan kepada seluruh hamba Tuhan, saya bilang, kita teologi reform jangan sampai menjadi teologi yang dingin. Banyak orang bilang teologi reform itu teologi yang kaku, dingin. Kenapa? Karena hamba Tuhannya kaku, dingin. Ngomong A, B, gitu. Pokoknya cenderung kelihatannya mau fighting terus. Ya, fighting berantem gitu ya. Nah, saya sangat waktu itu khususnya di kelas ya, di kelas kuliahnya Pendeta Joseph Tong ya, itu dia dia adalah adik daripada ini kakaknya itu Pendeta Stephen Tong gitu ya. Jadi mereka berdua punya ciri khas yang unik begitu. Nah, satu kali adik ketemu kakak gitu ya. Kakaknya kemudian marah sama adiknya gitu. Kamu nih gimana? Kalau reform itu mesti fighting gitu ya. Fighting reform. Kamu kok rasanya kok kurang memperjuangkan hal itu. Kemudian dia kemudian senyum ya. Saya lain, saya bukan fighting reform katanya. Terus kamu apa? Saya ini friendly reform. Loh, kok friendly? Friendly kan teman sama semua, saya ralat. Ya.
Angin bergurau ralat, bukan friendly. Lalu apa? Saya smiling reform, ya, smiling, gitu ya. Nah, dua-dua lah ya. Apapun saya percaya, baik itu yang fighting reform dalam konsep kebenaran, dan bisa di apa itu, kebenaran tidak boleh dikompromikan, mesti fight untuk itu, tidak boleh dikompromikan. Tapi di sisi lain mungkin smiling ya, atau mungkin friendly dalam arti ini apa? Dalam arti itu kita menghidupi seharusnya. Ya, jadi saya belajar dari dua teolog yang Tuhan pakai luar biasa dalam hidup saya. Saya belajar apa? Bahwa orang yang teologi reform tidak cuma mikir tapi harus hidupi. Hidupi itu dalam kondisi apa? Bukan cuma waktu senang. Dalam pergumulan, dalam kesulitan, apapun mesti tetap hidupi. Oleh sebab itu bicara teologi reform bukan teologi yang kaku dan dingin, tapi harus menjadi teologi yang memberkati umat Tuhan, yang sungguh-sungguh dihidupi, dan itu boleh menjadi berkat. Ya. Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita boleh imani, kita hidupi bersama-sama. Oke, nah sekarang saya lanjuti. Berikutnya adalah Yeskiel 1 ayat 4. Ini secara khusus saya pisahkan ya, ayat 4 ya. Kita baca bersama ya. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa menghilang. Ya, nah ini satu gambaran yang diberikan oleh Yeskiel. Jadi dia tuliskan, dia melihat ya satu penglihatan itu. Sebenarnya ini intro, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Intro ini, introduction daripada penglihatan. Jadi dia melihat penglihatan alat datang gitu ya. Tapi sebelum alat datang itu ada angin badai dulu, bertiup dari utara, kemudian membawa segumpal awan yang besar dan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar dan seterusnya. Jadi ini adalah satu kayak intro yang dilihat oleh Yeskiel ya. Kita lihat sama-sama ya. Bagian pertama waktu bicara soal angin badai ya. Ini saya teringat ya, angin badai itu seperti satu ini ya, satu alam mempersiapkan jalan gitu ya. Sebelum Yeskiel kemudian dia bertemu langsung ya dengan penglihatan itu, dengan alam menyatakan diri. Ya, kemudian alam mempersiapkan itu. Nah, badai itu kita sering lihat, angin badai pasti sangat mengerikan, betul nggak? Angin badai kalau datang, saya kira kita kalau ada badai datang pasti sembunyi. Mana ada badai datang, kita kemudian datang mendekat badai, betul kan? Nah, kalau badai datang pasti kita sembunyi, lari pokoknya, menghindar diri supaya enggak. Karena kalau enggak ya kita bisa dibawa oleh badai itu. Ya, jadi waktu angin badai itu datang, kita pasti lari ya. Dan dia akan memporak-porandakan ini ya, karena kalau itu badai yang besar memporak-porandakan yang ada di sekitarnya gitu. Nah, membersihkan semua yang ada di sana. Nah, tapi kita bisa melihat bagian ini ya sama. Ya, ada satu penelitian mengatakan bahwa waktu angin badai itu datang ke satu daerah, setelah angin badai itu pergi, udara di sana itu semuanya menjadi bersih ya. Menjadi indah, masih bersih, segar gitu ya, karena semua itu dibawa pergi angin badai itu. Nah, bagian ini itu mengingatkan kita ya. Pertama itu memang ada satu attention ya. Tuhan mau Yeskiel itu ada satu perhatian khusus, ini serius, ini sesuatu yang penting, ini Allah di dalam segala kuasanya sedang menyatakan diri. Nah, sekaligus mempersiapkan satu jalan ya. Jadi kayak membuka jalan, karena Allah dalam kekudusannya dia, angin badai itu datang, semua yang ada di depannya itu singkir ya, sehingga hanya penglihatan itu saja ya yang Allah ingin datangkan itu yang kelihatan. Jadi segala sesuatu itu bersih, yang menyatakan satu ini ya kedahsyatan Allah yang datang ya, dan sekaligus di dalamnya ada keseriusan yang mau dinyatakan. Sehingga saya percaya ya, Yeskiel pasti gemeter, ya pasti gemeter ya, karena kondisi ini angin badai. Dan kita bisa lihat di sini sama ya, di dalam bagian ini kita bisa lihat ini Elia pernah lihat seperti itu ya, waktu dia sembunyi dia, kemudian dia lihat keluar ada angin badai, dia sembunyi lagi di gua. Tapi pada saat itu agak berbeda ya, nah, karena Elia beberapa kali di dalam angin badai itu datang, kemudian dia lihat di sana Tuhan belum berfirman. Jadi ini ada sebuah jalan ya, mempersiapkan Allah akan berbicara. Tapi kalau di dalam konteks di dalam Yeskiel ini ya, dia melihat jelas angin badai itu datang, dan itu memberikan satu persiapan bagi Yeremia untuk memberikan perhatiannya. Ya, nah kemudian kita lihat bersama-sama berikutnya itu adalah ini ya. Kita lihat adalah
bagian kedua ini yang saya mau soroti itu adalah bertiup dari utara. Ini bagaimana lihatnya ya? Bertiup dari utara. Ya, saya tertarik ya untuk coba melihat bagian ini bertiup dari utara ini begini, Bapak Ibu sekalian ya. Coba saya teruskan dulu. Bagian berikutnya adalah ini ya. Nah, begini Bapak Ibu sekalian. Ini yang sebelah kiri ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah gunung-gunung ya, nama gunung-gunung yang ada di Yerusalem sana ya. Nah, jadi ini gambarnya kira-kira begini. Nah, ada Mount Sion, kemudian dan seterusnya di sini ya. Nah, saya bandingkan peta lainnya yang ada di sebelah kanan ini ya. Di sini cuma ada Mountain of Israel ya. Jadi ya Mountain of Israel berarti ya kira-kira inilah ya. Nama-namanya yang ini sama ini ya, Mountain of Israel. Nah, Yerusalem itu di sini, Yerusalem itu di sini. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa melihat dalam hal ini, kondisinya kita boleh lihat ini ya. Ini ada di utara gitu ya. Ya, jadi kondisinya gunung-gunungnya itu ada di utara gitu ya, dari Yerusalem. Nah, biasanya kalau Mount Sion itu memang dikaitkannya lebih ke Yerusalem kotanya. Identik, kalau ngomong bicara Mount Sion itu berarti Gunung Sion itu di Yerusalem. Dan memang di dalam mereka punya ini setiap tahun itu ya mereka datang untuk beribadah ke rumah Allah, mereka pergi ke Yerusalem di sana ya. Mereka datang bersama-sama, seluruh orang dari suku-suku di dalam Israel itu datang untuk pergi ke rumah Allah ya di Yerusalem ya. Sion itu kaitan dengan Yerusalem. Tapi kalau kita lihat di peta sedikit di sini kita bisa lihat konsepnya itu ada di utara gitu ya. Oke, sekarang saya kembali ya. Saya kembali. Nah, ini berarti di bagian ini kita bisa melihat bersama-sama itu ada satu kesan begini ya. Ini mereka ada di pembuangan, ada di Babel. Allah sudah tidak, mereka punya konsep bait Allah sudah hancur, mereka rasa Allah sudah meninggalkan mereka, konteks seperti ini ya. Dan mereka sekarang ada di Babel. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Hidup sudah hancur, kepada siapa mereka mesti berharap dalam kondisi. Dan mereka juga tahu mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Tuhan meninggalkan mereka. Nah, di dalam situasi yang seperti ini, kemudian khususnya Yehezkiel, ya, yang dia adalah imam yang dia mengerti hal ini. Di tengah-tengah bangsa yang kafir itu ya, asing, ya, Gentiles itu yang tidak mengenal Tuhan, Israel itu, ya, maka dia mempunyai satu pemikiran ya sudah ditinggalkan, ya Allah sudah hancur dan sebagainya. Tapi pada saat itu datang ada satu penglihatan yang badai datang kemudian bertiup dari utara, mereka itu diingatkan. Ada satu gambaran yang tadi saya bilang tadi. Mereka orang-orang Yahudi mereka punya bayangan itu, ya. Mereka melihat bahwa di utara itu ada bait suci, ya. Di sana Allah hadir, di sana Allah itu ada. Nah, bagian ini saya percaya ya. Yehezkiel khususnya dia imam, dia tahu hal ini. Ya, karena yang lihat cuma Yehezkiel ya, yang lain kan Tuhan nggak menyatakan diri. Ya, maka dia percaya bahwa ini Allah datang, Tuhan hadir. Ya, Yahweh sedang menyatakan diri. Kalau saya percaya itu kental sekali hadir. Jadi ini ada satu hal yang Allah nyatakan yang Tuhan beritahu kepada mereka. Ya, nah jadi kita lihat bersama-sama ya. Ini adalah satu cara Allah. Ya, kita sering mungkin di Alkitab kita bisa menemukan kenapa ya Allah kok seperti manusia. Sebenarnya Allah bukan dia ikut cara manusia begitu dan sebagainya. Kelihatan Allah bisa menangis, menyesal dan sebagainya. Kok Allah kok menyesal dan sebagainya. Itu adalah cara Allah ya. Bagaimana berkomunikasi supaya manusia itu boleh mengerti. Ya, cara Allah berkomunikasi kepada kita. Nah, jadi waktu kita membaca kitab suci kita menemukan bagian tertentu kita lihat. Kok ada bagian yang kita rasa kok seperti ini ya Allah ya. Nah, kita harus lihat. Itu kita ada tidak kita lihat. Oh, ini adalah satu cara Allah berkomunikasi dengan kita supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa klik gitu ya. Kita ngerti maksud itu langsung kita tahu. Oh, Allah sedang berbicara ini. Ya. Jadi dalam bagian ini saya melihat ini ada salah satu cara ya yang bagaimana Allah menyatakan di dalam pernyataan Allah kepada Yehezkiel itu ngerti bahwa Tuhan datang. Bahwa Allah hadir di negeri Kasdim. Ini pengharapan besar mesti ya. Secara rohani, secara iman itu adalah pengharapan besar. God strengthen ya, Allah datang memberikan kekuatan. Ya, maka di sana kita bisa lihat ini ada menyatakan satu tempat kediaman Allah ya, tempat Allah memerintah di tengah umatnya. Ya, yang menyatakan Yerusalem
the city and the Mount Zion, ya, kotanya dan Gunung Sion, gitu ya. Nah, di dalam bagian ini hal utara ini ya, seringkali memang dikaitkan dengan ini, kediaman Allah, di mana Allah itu bertata. Ya. Coba kita baca Mazmur 48 ayat 3. Bisa tolong salah satu orang, siapa saja silakan, boleh bantu baca Mazmur 48 ayatnya yang ketiga. Mazmur 48 ayatnya yang ketiga. Silakan baca supaya kita bisa lihat di bagian lain ya. Mazmur 48 ayatnya yang ketiga. Bisa? Siapa yang sudah menemukannya? Silakan baca langsung saja. Mazmur 48. 48 ayat yang ketiga. Ya. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Kota Raja Besar. Oke. Terima kasih ya sudah membaca firman Tuhan. Ya, jadi di sini di dalam Mazmur kita bisa lihat ya, Gunung Sion itu jauh di utara. Ya, jadi menunjukkan satu ini ya, memberikan satu penekanan ya, bagaimana Yeskel tahu Allah datang ya dari utara. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagian yang ini ya, api yang berkilat-kilat, kemudian ya dikelilingi sinar dan sebagainya apa ya, kita lihat yang berkaitan dengan hal ini banyak terjadi di dalam penglihatan kepada nabi-nabi Tuhan, misalkan juga itu Musa ya, yang di dalam badai juga kemudian ada petir ya, ada api yang berkilat-kilat dan sebagainya, pernyataan api dan sebagainya, itu menunjukkan apa ya? Menunjukkan kekudusan Allah ya. Ya, api bisa pada saat menyatakan murka Allah, sebenarnya murka Allah bukan menyatakan bahwa Allah marah kemudian marah-marah menghancurkan, destruktif gitu ya, bukan itu sebenarnya. Api itu menunjukkan kekudusan Allah ya. Nah, kalau kekudusan Allah pasti menghanguskan, yang dihanguskan apa? Dosa. Oke ya, api itu mempunyai sifat yang membakar habis semua, dan itu dalam waktu yang langsung dia membakar habis apapun. Nah, tapi kita bisa melihat bagian ini murka Allah menyala-nyala atas dosa, itu ya menyatakan sebenarnya ini ya kekudusan Allah, Allah yang kudus itu ya, itu dia bukan cuma yang maha kudus ya, lebih tepat yang maha kudus itu tidak kompromi dengan segala dosa, dan dia selalu datang menampakkan diri itu di dalam kekudusannya, di dalam kekudusannya. Nah, di dalam kekudusan Allah sebenarnya Alkitab juga sudah mengatakan tidak ada seorang pun yang tahan terhadap kekudusan Allah. Dan kalau Allah datang dalam kekudusannya, maka pasti manusia celaka, mati, tidak ada yang bisa tahan. Ya, manusia itu manusia berdosa, sudah jatuh dalam dosa. Ya, sama seperti kita bisa lihat bersama-sama ya dalam konsep ini, kita lihat dalam konsep ini ya. Allah sudah mengajar prinsip penting dalam perjanjian lama. Di dalam segala pernyataan atau penyataan diri Allah, wahyu Allah kepada nabinya, Allah sudah mengajar prinsip penting ini. Kekudusan Allah itu akan menghanguskan dosa. Manusia yang berdosa tidak mungkin tahan. Oleh sebab itu, di dalam setiap kali menyatakan diri, Allah itu sebenarnya menyatakan anugerah. Anugerah baik kepada Musa, jadi tidak langsung Allah bilang, kamu cuma bisa lihat punggungku, kau sembunyi di balik gunung dan sebagainya. Itu adalah anugerah Allah yang boleh memampukan manusia itu bisa. Ya, nah kita bisa lihat juga nanti Yesaya kan dia tahu celaka aku gitu ya, karena aku sudah melihat Allah. Tapi kita lihat di sana Tuhan justru boleh menyatakan anugerahnya ya, kemudian dia dikuduskan, kemudian dia boleh selamat. Kalau enggak mati semua. Ya. Nah, kita lihat di sini juga sama. Pada saat di dalamnya ini kita menyatakan Allah yang datang dalam kekudusannya tetap sama. Nah, ini prinsip pentingnya kalau di dalam konteks kehidupan Yeskel saat ini, kita akan lihat bagian salah satu ini di sini yang saya teruskan dulu. Ya. Nah, ini adalah sebuah teofani, ya. Teofani itu adalah satu Allah menampakkan diri di dalam perjanjian lama. Theo itu Tuhan, fani itu ya penampakan Allah menampakkan diri gitu ya. Di dalam perjanjian lama, teofani. Ini juga termasuk salah satu teofani gitu ya. Nah, di dalam penampakan diri ini kita lihat ada satu hal yang menarik bagi saya, itu adalah angin utara itu membawa segumpal awan yang besar gitu ya. Awan yang besar yang melindungi. Awan itu besar ya. Nah, kemudian itu menjadi satu ini ya. Di dalam awan itu ada kemuliaan Allah, dan seakan-akan di dalam segala kemuliaan Allah itu Allah tidak langsung menampakkan diri kepada Yeskel, mati dia. Ya, ada awan ya, kemuliaan yang kemudian itu
memberikan satu ini ya, seakan-akan ya, itu memberikan tidak secara langsung begitulah, supaya mempunyai satu makna yang artinya tidak secara langsung, itu supaya Yeskiel ini dia tidak langsung mati ketika ia melihat berhadapan muka dengan Tuhan langsung ya. Nah, jadi kita boleh lihat bersama-sama di sini ada satu teofani yang memampukan manusia tidak mati karena melihat kekudusan Allah. Itu ya. Nah, ini di dalam visi atau penglihatan Yeskiel. Oke ya. Nah, baik. Kita lanjutkan dulu. Nah, bagian terakhir ini tentu menyatakan kemuliaan Allah yang maha tinggi. Ya, jadi keseluruhan ini itu menyatakan bahwa bagaimana menggambarkan adalah kemuliaan Allah dinyatakan, dan kemuliaan itu boleh dinyatakan kepada umat Tuhan, kepada nabi Tuhan khususnya, ya, umat Tuhan, nabi Tuhan Yeskiel, ya, di dalam kemuliaan itu ia mendapatkan anugerah Tuhan sehingga dia tidak mati, tapi dia boleh tetap menerima firman Tuhan yang akan dinyatakan kepada bangsa Yehuda di pembuangan. Oke, kita lanjutkan lagi yang tadi. Nah, sekarang ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-14 ya. Ini saya mungkin membaca tapi saya tidak membahasnya. Karena ini satu hal yang mungkin dicatat oleh Yeskiel untuk beri gambaran kepada kita apa yang dia lihat, gitu ya, apa yang dia lihat. Nah, tetapi di dalam pembahasannya ini mungkin kita tidak bisa melihat secara, maksudnya seperti apa ya sebenarnya penampakan yang digambarkan oleh Yeskiel, kemuliaan seperti apa itu saya rasa kita nggak bisa ya, menurut dalam segala studi saya melihat ini nggak cukup kita bisa menggambarkan seperti apa persisnya seperti apa, tapi saya mau kita baca bersama-sama, saya bacakan saja ya. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan begini kelihatan mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan masing-masing ada pula 4 sayap. Ya, ada 4 muka, ada 4 sayap. Kaki mereka, ini gambaran kaki ya, lurus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Jadi ini ada penglihatan malaikat Tuhan ya yang hadir dan melayani Tuhan ya di dalam penglihatan. Mengenai muka dan sayap mereka berempat begini. Mereka saling menyentuh sayapnya ya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap lagi menutupi badan mereka. Menutupi badan mereka. Jadi kalau ada konsep misalnya seperti menutupi dan badan mereka, dan sebenarnya kita boleh lihat seperti juga penampakan Nabi Yesaya ya, juga mereka menutupi pakai sayap untuk terbang, ada yang pakai sayap untuk menutup muka mereka dan sebagainya. Itu menunjukkan apa ya? Menunjukkan bagaimana Allah kudus, dan mereka dalam kondisi malaikat pun itu tahu kekudusan Allah, dan mereka tunduk pada kekudusan itu. Mereka sungguh-sungguh menghormati kekudusan Allah. Oke ya. Kemudian masing-masing berjalan lurus ke depan ke arah mana roh itu tidak pergi, ke sanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Nah, ini ada kalimat-kalimat begini yang ditekan oleh Yeskiel ya. Kemana roh itu pergi, hendaklah sana mereka pergi. Jadi kemana Allah pergi, mereka sana ikut pergi. Ini menunjukkan bagaimana malaikat itu melayani Tuhan dengan setia. Dengan setia, ikut Tuhan, persis seperti apa yang Tuhan mau. Nah, ini juga menjadi harusnya menjadi kerinduan kita ya. Bagaimana malaikat melayani Tuhan, demikian kita juga harus melayani Tuhan. Kita ini mendapatkan anugerah Tuhan ya. Seharusnya kita yang sudah binasa tetapi kita diselamatkan di dalam Kristus, kita seharusnya untuk melayani Tuhan itu persis seperti ini. Kemana firman Tuhan mau kita jalan, ke situ kita jalan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengenal firman-Nya, kita belajar. Mempersembahkan waktu, ambil waktu kita belajar. Tuhan mau kita memberitakan Injil, kita belajar, kita memberitakan Injil. Tuhan mau kita apa? Kita jalankan mau Tuhan itu ya. Jadi kesanalah mereka pergi, tidak berbalik ya, dan seterusnya. Jadi benar-benar taat ya, benar-benar taat ya. Nah, di
Di tengah-tengah makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti sulu yang bergerak kian kemari di antara makhluk itu. Api itu bersinar sedang, dari api itu kilat sabung menyambung. Ya, makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat yang melayani Allah ya, yang teofani itu ya. Nah, ini menyatakan bagaimana Allah menyatakan dirinya ya, bagaimana Allah menyatakan dirinya. Oke ya, kita lanjutkan. Oke. Kemudian ini yang 15 sampai yang ke-24. Aku melihat sungguh di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk hidup itu ada sebuah roda. Ya, rupa roda itu seperti kilauan permata biru dan keempatnya adalah serupa. Buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju keempat jurusan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Sekali lagi ya, terus ada penekanan seperti itu. Makanya mereka melayani Tuhan, malaikat itu melayani Tuhan, dan mereka taat. Mereka mempunyai lingkar, dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar itu yang 4 itu penuh dengan mata. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan ke samping mereka. Kalau makhluk itu terangkat dari atas tanah, roda itu turut terangkat ya. Ini menunjukkan satu gambar ya daripada bagaimana tata Allah ya, tata Allah yang penuh dengan kekudusan, dan bagaimana seluruh malaikat dan tata itu melayani Tuhan dengan taat. Kemana arah roh itu hendak pergi, perhatikan ya, selalu ditekankan. Kemana arah roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi, dan bahkan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka, sebab roh makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Kalau makhluk hidup itu berjalan, roda itu berjalan, berhenti, roda itu berhenti, mereka terangkat ke tanah, roda itu terangkat bersama dengan mereka, sebab roh makhluk hidup berada di dalam roda-rodanya. Jadi ini menunjukkan satu gambaran yang dilihat oleh Yeskiel Nabi Tuhan, di mana Tuhan mau menyatakan firman-Nya kepada Yeskiel. Dan di dalam gambaran ini Tuhan memberikan, pertama itu ada gambaran pendahuluan ya, tentang pada yang datang dari utara, dan dia tahu wah ini Tuhan datang, dan seluruh kekudusan dan kedahsyatannya. Nah, pada saat sudah dekat dia lihat ada malaikat Tuhan yang melayani di sana dengan segala gambaran tata Allah yang ada di situ penuh dengan kekudusan dan kemuliaan, dan di sana yang ditangkap dengan jelas itu adalah ketaatan. Ya, ketaatan. Bagaimana pelayanan ya, melayani ya. Malaikat-malaikat itu melayani Tuhan dengan penuh ketaatan, dan ini jelas sekali tertangkap ya di dalam Yeskiel, dan dia menuliskannya dengan jelas, berulang kali ditulis. Saya menekankan ya, jadi Bapak Ibu kalau baca Alkitab di rumah ada bagian yang berulang kali ditulis di stabilo ya, kemudian dibaca lagi, diulang apa yang Tuhan mau sampaikan ya. Di sana kita boleh lihat ada hal penting. Di sini kita lihat ada gambaran ketaatan malaikat melayani Tuhan, dan tentunya ini nanti secara itu mau ada satu berita yang tersirat ya, bagaimana Tuhan ingin ya hambanya, yaitu Yeskiel itu nabi itu dia taat ya. Kemudian seterusnya ya, di atas kepala makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan terbentang di atas kepala mereka. Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain, yang masing-masing mempunyai sepasang sayap menutupi badan mereka. Ya, kalau mereka berjalan, aku berarti Yeskiel mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengarlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Ya, ini satu gambaran ya yang di dalam penglihatan tentang malaikat-malaikat itu bagaimana mereka melayani Tuhan. Nah, ini perhatikan. Ini bagian terakhir saya besarkan ya, karena saya ingin menekankan ini. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tata yang kelihatan seperti permata lazulit, dan di atas yang menyerupai tata itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas ya, aku melihat seperti swasta mengkilat, seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Jadi dari pinggang ke atas itu yang dilihat oleh Yeskiel itu ya, seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Jadi menyerupai anak manusia, tapi dia tidak bisa lihat tanpa dengan jelas, seperti ada api yang ditudungi sekelilingnya. Sekali lagi ya, api menunjukkan apa? Kekudusan Allah. Allah yang berkudus, maha kudus, bertata di atas kerajaannya. Ya, tata ini ada yang mengatakan ini God's chariot ya, kayak tata Allah ya, kendaraan Allah yang maha kudus yang ditampakkan kepada Yeskiel gitu ya. Nah, kemudian dari pinggang ke bawah itu juga lihat api sekeliling sinar. Sekali lagi kekudusan Allah ya, terus dinyatakan dengan kekudusan Allah gitu ya.
Nah, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Ini gambarannya. Pelangi berarti apa? Ada janji Allah. Tuhan sedang datang dalam firman-Nya, ada janji Allah di dalam kemuliaannya yang Allah mau nyatakan. Covenant of God, ya. Ada satu berita yang mau disampaikan. Nah, yang merah ini, perhatikan. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Wah, ini kalimat yang paling puncak di dalam hidup kita sebagai manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai murid, sebagai anak Tuhan ya, sebagai murid Tuhan, hidup kita itu dua kata ini. Sembah sujud. Kalau kita membaca firman Tuhan dan membuat kita menyembah Tuhan, percuma. Kalau kita hidup beribadah, kemudian ibadah kita dan bahwa kita menyembah Tuhan dengan penuh dengan ini ya, kegentaran dan penuh hormat, percuma. Kalau kita menjadi apapun juga ya, dalam seluruh pekerjaan kita mesti sembah sujud. Itu namanya menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, dalam segala kemuliaan Allah itu Tuhan panggil kita itu apa? Tuhan menyatakan ini supaya apa? Supaya kita itu sadar ya bahwa kita ini sebenarnya adalah makhluk yang hina dan sebenarnya kita ini adalah apa ya? Tidak ada apa-apanya gitu. Tapi waktu kita boleh ada bersama dengan Tuhan yang begitu mulia, maka respon kita ya sama seperti seluruh nabi-nabi Tuhan gitu ya. Kalau Yesaya bilang celakalah aku binasa sebab aku najis bibi gitu ya. Yeskiel dia tidak banyak ngomong, dia sembah sujud. Ya, ada penafsir yang juga mengatakan sembah sujudnya itu juga karena gemeter. Kenapa? Karena penampakan yang begitu dahsyat itu gemeter sampai tidak bisa berdiri dan dia sembah sujud. Ayub itu juga. Waktu Tuhan tantang dia dikatakan di dalam badai Tuhan datang, dia gemeter, dia sembah sujud. Ya, sekaligus menyatakan di dalam sini kita lihat ada satu kuasa Allah yang begitu dahsyat ya, yang bawa kita menyembah sujud kepada dia. Satu sisi kita tahu kita tidak mungkin bisa tahan berdiri karena kuasa Allah begitu besar, ini kedaulatan Allah Bapak Ibu sekalian. Tapi di sisi lain kita tahu, bukan cuma kita dalam konteks kayak dipaksa menyembah, bukan. Tapi karena kita tahu kita manusia celaka dan kita harus sujud dan minta Tuhan tolong kita. Wah, ini indah ya. Gambaran kedaulatan dan gambaran bagaimana kehendak manusia itu dipersembahkan di hadapan hadirat Allah. Jadi kita bisa lihat ya, kita sadar kalau Tuhan mau habiskan kita dalam kedaulatannya, mau ngomong apa kita, enggak bisa. Tapi kita sendiri sadar itu begitu gentar. Tapi kita tahu dia Allah yang kudus, dia Allah yang maha kasih, yang kita sembah sujud di hadapan dia, hormat kepada dia. Nah, itu ibadah yang sejati dalam seluruh hidup kita. Ya, jadi gereja Tuhan dan seluruh umat Tuhan, murid-murid Tuhan harus mengerti bagian ini. Tuhan sudah menampakkan kemuliaannya. Bahkan dalam perjanjian lama sampai nanti perjanjian baru, dalam Kristus Yesus itu menyatakan kemuliaan Allah dan itu harus membawa kita sujud menyembah kepada-Nya. Ya, jadi bukan berarti Tuhan selamatkan kita sekarang dalam Kristus kemudian kita bilang tapi bait Allah sudah terbelah menjadi dua, kita enak-enakan saja, kita hidup biasa, kalau datang nggak ada pada Tuhan senang-senang ya, joget-joget dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak benar. Ya, waktu kita datang ya, ada orang banyak sekali bicara ya. Kalau ini kaitkan dengan ibadah ya di dalam gereja ya. Banyak orang bilang begitu. Daud juga nari-nari kok. Joget-joget sana sini memuji Tuhan ya. Kemudian dia main kecapi, dia main gini joget-joget gini. Terus saya baca sebelum saya bicara coba baca firman Tuhan, saya renungkan dan sebagainya. Kok pendirian saya, pendapat saya bilang ini. Daud nari-nari itu enggak di rumah Tuhan. Daud nari-nari itu di jalan, bawa Allah pulang, dia di jalan dia nari-nari, dia tahu dia dapat anugerah bisa bawa pulang, dia takut Allah, dia nari-nari sambil dia merayakan apa itu, dia kasih persembahan kepada Tuhan, dia nari-nari di jalan. Begitu selesai saya bait Allah nari-nari, enggak, jubah ditaruh semua dilepas ya, dia masuk rumah dan sujud sembah dengan hormat. Ya, justru kita lihat nari-nari pemujaan itu kemudian joget-joget dan sebagainya itu di mana? Itu penyembahan berhala. Gitu ya. Nah, itu sih sikap saya, pendapat saya ya. Mungkin banyak ada yang tidak setuju, itu lain soal ya. Tapi saya tetap memilih pendapat demikian. Kita ibadah Tuhan mesti, kita harus takut Tuhan, kita mesti sungguh-sungguh gentar, dan kita mesti jaga. Penting apa? Prinsipnya gini, kekudusan Allah. Yang penting, hormat kepada Tuhan. Ya, dan bagaimana itu kita hadirkan itu. Kalau bilang, saya mau bebas. Bagaimana kita mau bebas? Allah begitu kudus, kita tidak bisa sederhana, kita harus submit kepada kekudusan Allah. Dan bagaimana kita taat kepada Tuhan, bukan Tuhan ikut mau saya, tapi saya ikut maunya Tuhan.
Itu prinsip pentingnya. Oke ya. Nah, ini berikutnya saya akan tampilkan, ini beberapa contoh ya, Bapak Ibu sekalian. Ini nggak menggambarkan persis ya, karena nggak bisa digambarkan ya. Tadi saya sudah bilang susah, tapi banyak orang coba lukiskan lah ya. Tapi saya coba kasih tampilkan saja. Misalnya begini ya, ini coba kelihatannya ditampilkan seperti ini. Tapi apa seperti ini? Nggak ada yang tahu, kita juga nggak ngerti ya. Yang pasti lebih daripada ini ya. Apakah seperti ini? Ya, mereka coba lukiskan ya, coba gambar, coba painting dan sebagainya. Tapi apa seperti ini? Lebih daripada ini. Ya, yang seperti ini. Apakah seperti ini? Lebih daripada ini. Ya, nah, ini ada yang lebih menampakkan pelanginya ya. Kira-kira coba digambarkan. Ya, macam-macam lah ya. Tapi satu hal yang saya mau tekankan itu bukan masalah gambarnya, tetapi tadi ya, kemuliaan Allah yang begitu besar dan dahsyat dalam kekudusan yang hadir kepada Yeskiel. Hari ini tentunya kita sudah baca firman Tuhan boleh nyatakan kepada kita. Dan Yeskiel sujud sembah Tuhan. Ya, demikianlah mungkin sikap kita. Ya baik, ya saya akan akhiri dulu ya, yang bagian pertama ini ya sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke ya, ini baru pasal 1 Bapak Ibu sekalian ya. Tapi tidak apa-apa ya, saya tidak terlalu dikejar target lah ya. Yang penting kita bisa ada satu gambaran yang bahwa kita boleh apa ya, makin mengenal firman Tuhan dan membuat kita boleh ngerti Tuhan dan itu mempengaruhi hidup kita untuk apa? Setelah tahu kita menghidupi. Ini tidak mudah, termasuk saya. Seringkali kita sebagai umat Tuhan ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pekerja pelayan-pelayan Tuhan, kita punya banyak pergumulan, kita ada kelemahan kita. Tapi ingat ya, usahakanlah yang paling baik, minta Tuhan tolong doa supaya kita boleh menghidupi firman Tuhan dan kebenarannya. Ya, nah firman Tuhan adalah memang pedoman pelita kehidupan kita. Oke, adakah pertanyaan? Silakan berkaitan dengan pasal yang pertama ini. Pak Rusli. Silakan, Pak Yohanes. Iya, ini kalau aku tadi dengarkan ya, soal Yeskiel itu sampai ada kaki 4, muka 4 itu kalau dibandingkan dengan Wahyu itu kelihatannya hampir bersamaan ya. Ya. Apa benar? Betul, ya Pak. Ada, tapi maksudnya ini nanti itu akan tampak juga di dalam Wahyu. Wahyu memberikan ada gambaran lain lagi, tapi ada yang memang bagian itu yang sama. Betul, betul Pak. Iya, betul ya. Betul sekali. Soalnya kan Yeskiel ini juga kalau nggak salah kitab juga yang menceritakan soal akhir zaman juga ya. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya kita melihat begini Pak, waktu dinyatakan kepada Wahyu, itu sebenarnya mau menyatakan apa? Mau menyatakan bahwa kekudusan Allah itu dari kekal sampai kekal. Ya, jadi perjanjian baru itu bukan maksudnya menghadirkan kemuliaan Allah, kekudusan Allah bukan cuma di perjanjian baru, tapi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Allah sudah menyatakan dirinya. Jadi itu adalah satu kemuliaan yang akan ya nanti suatu saat kita juga akan bertemu muka dengan Tuhan. Itu kan harapan kita sebagai seorang percaya. Nah kita bisa bertemu muka dengan muka karena apa? Kita karena Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah ya, Sang Mesias itu yang sudah menjadi mati di atas kayu salib ya, untuk boleh menjadi juru selamat kita ya, boleh mendamaikan kita dengan Allah. Nah, dari itu pengharapan kita ke sana. Tapi betul sekali, gambarannya dinyatakan itu memang dinyatakan juga dalam Wahyu ya. Nah, ya, berarti kan Tuhan itu memberikan petunjuk di dalam perjanjian lama juga digenapi juga di dalam perjanjian baru gitu kan? Iya, bisa. Bisa, Pak. Ya. Oke. Ya, udah dilanjut. Ya, oke, ada lagi? Bapak Ibu sekalian? Adakah lagi? Atau mungkin dalam bagian ini ada yang ada pergumulan yang mungkin mau di-sharingkan berkaitan dengan apa yang sudah dinyatakan di dalam pasal 1 dalam visi Yeskiel ini. Atau ada bagian-bagian tertentu yang mungkin kita boleh diberkati juga boleh. Ada waktu juga kita bisa sharingkan itu ya, menjadi berkat bagi yang lain. Ada? Tidak ada. Sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas semuanya, saya yang tanya ya. Supaya seru ya. Saya tanya boleh ya?
Saya tanya. Nanti saya tanya saya tanya yang sudah ada ya, yang sudah dibahas saja. Kalau yang belum dibahas jangan ditanyakan. Oke ya. Nah, saya cuma tanya sih sederhana ya. Setelah kita mengetahui ya kondisi tadi ya, coba ya, setiap orang mungkin yang bersedia untuk boleh menjawab pertanyaan saya ini ya. Ya, silakan jawab bebas siapa saja. Saya tidak tunjuk deh ya. Saya tidak tunjuk, tapi siapa yang digerakkan Tuhan, yang mau saksi, mau sharing, silakan. Nah, pertanyaan saya sederhana ya. Ini Tuhan kasih penglihatan kepada Yeskiel ya. Dan Yeskiel ada di tengah-tengah pembuangan, dibuang ya dalam pembuangan bersama umat Tuhan yang lain. Dia merasa Tuhan sudah tidak hadir di dalam kehidupannya dan sebagainya, tetapi Allah datang, firman Tuhan itu datang kepada Yeskiel dengan penglihatan yang begitu kudus. Yeskiel tahu ini Tuhan datang ya, dan maka dia sembah sujud. Ini salah satu poin penting ya, satu konfirmasi penting. Dia tahu Allah Yahweh datang, Allah Israel datang, dia sembah sujud ya. Nah, sekarang saya ingin kita bagaimana ya menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira setelah mendengarkan bagian ini, aplikasi di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian di dalam konteks seperti ini dalam hidup kita, apakah kita pernah kita mengalami Tuhan tidak hadir ya, Tuhan tidak hadir di hidup saya ya, saya sendiri dalam kondisi ini, tapi Tuhan menguatkan kita disadarkan, atau kita lihat waduh kondisi sekarang berat sekali ya, saya rasa kondisi saya ini seperti gelap, tidak ada pertolongan dan sebagainya, tapi hari ini saya diyakinkan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, Tuhan menyertai orang-orang yang senantiasa setia sembah sujud kepadanya. Silakan, siapa yang mau respon pertanyaan saya ini? Siapa saja ya, saya kasih kesempatan. Ada? Apakah mungkin sekarang di akhir-akhir zaman ini masih ada penampakan Tuhan terhadap manusia? Oh, ini pertanyaan ya. Oke, ini pertanyaan. Oke, Ya. jawabannya begini, Pak. Kalau saya base-nya adalah dari Ibrani ya, pasal 1 ayat 1 ya. Jadi Ibrani pasal 1 ayat 1 mungkin Pak Yohanes bisa buka ya. Baca coba. Ibrani 1, ada Alkitab bersama Pak Yohanes? Ibrani 1 ayat 1, sebentar. Ya, silakan. Sebentar ya, soalnya saya pakai HP ini. Ya, enggak apa-apa. Sambil yang lain bergumul ya atas pertanyaan saya tadi ya, siapa yang mau yang digerakkan Tuhan ya. Saya berharap ada mungkin 1-2 orang ya. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Dan Ibrani 1 ayat 1. Nah, lanjutkan sedikit, sorry. Lanjutkan sedikit. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oke. Nah, dari Ibrani 1 ayat 1 dan kedua ini berarti kita diberitahu oleh firman Tuhan sendiri ya, bahwa pada zaman sekarang ini Allah berbicara melalui Allah berbicara melalui Roh Kudus ya. Melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi dulu dalam perjanjian lama Allah berbicara dengan berbagai macam cara melalui nabi-nabinya ya, termasuk juga Allah pakai teofani ya. Teofani berarti Allah datang di dalam berbagai macam rupa itu ya, teofani, termasuk penampakan kepada Yeskiel. Tapi di zaman akhir ini Allah itu berbicara kita melalui perantara anaknya, yaitu sang firman hidup yang telah datang di tengah dunia ini ya, sang firman menjadi daging, dan kemudian Allah telah memberikan semuanya itu yang sudah kita bahas di dalam 2 minggu, yaitu firman Tuhan yang dikanonkan itu ya, kitab suci, dan seluruh isi hati Tuhan sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan menjadi kebenaran yang sejati. Nah, di sana Tuhan Tuhan cukup ya, wahyu, tidak ada wahyu baru lagi, sehingga semua yang ada itu sudah ada di dalam kitab suci, dan Allah sudah berbicara puncak melalui Yesus Kristus ya. Jadi
penampakan itu saya percaya sesuai dengan Alkitab Ibrani 1 ayat 1 itu sudah tidak. Ya, sudah tidak, Tuhan sudah tutup semuanya karena tidak ada wahyu baru. Semua sudah cukup dinyatakan di dalam kitab suci. Dan kita setia kepada apa yang sudah Tuhan nyatakan. Kira-kira begitu Pak Yohanes. Oke? Terus gimana kalau akhir-akhir ini banyak sekali ya, saya nggak menyebut apa itu doktrin gereja mana ya. Ya. Itu banyak sekali hamba-hamba Tuhannya bilang saya dapat wahyu dari Allah, saya dapat penglihatan dari Allah dan lain bla 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 bla. Itu gimana? Ya. Apakah itu melenceng dari kebenaran firman atau itu memang benar firman yang disampaikan? Ya. Jadi untuk untuk pertanyaan ini ya saya sesuai dengan apa yang kitab suci sudah nyatakan, maka kita harus berani ya untuk menolak ya mau hamba Tuhan seperti apapun ya di dalam kita ya pokoknya hamba Tuhan manapun lah ya, kalau dia merasa dia mendapatkan penglihatan wahyu baru dari Tuhan dan sebagainya, ya kita tidak terima ya, karena kita harus setia kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan. Itu sikap dan pendapat saya. Gitu Pak Yohanes. Oke? Jelas? Oke. Thank you. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Oke. Ya. Jadi itu kira-kira yang saya mau, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang tadi pertanyaan saya ya. Ada mungkin yang mau merespon? 1, 2 orang, silakan. Tidak ada? 1, 2 orang mau respon? Masih ingat pertanyaannya, saya ulang ya. Setelah kita melihat dari apa yang Tuhan kerjakan ya. Silakan apa yang Tuhan kerjakan itu melalui Yeskiel ya, di dalam kehidupan Yeskiel. Nah, bagaimana ya kita sebagai orang percaya ini kita boleh mengaplikasikan kebenaran di dalam firman Tuhan ini ya berkaitan dengan apa yang Tuhan boleh nyatakan. Ya mungkin kondisi kita juga mungkin kalau dalam kondisi ini kita juga pernah merasakan bagaimana saya rasa Tuhan tidak hadir atau Tuhan kita berada di dalam situasi yang sulit sekali dan mungkin kita sampai merasa oh ya kondisi ini saya juga seringkali sudah sampai lemah dan sebagainya, tapi hari ini saya boleh dikuatkan Tuhan karena saya boleh melihat bagaimana ternyata di dalam pembuangan alam tetap boleh menyatakan diri pada umatnya dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan ya bagi orang-orang yang senantiasa terus mau setia mengiring Tuhan. Silakan, ada? Tidak ada, semua dalam kondisi yang kelihatannya semua pada ketiduran ini Pak Rusli. Ketiduran? Iya. Enggak semua ketiduran ya, mungkin semua ada yang lagi terdekat mungkin ya, terdekat. Biasanya itu mungkin harus ditunjuk nih, baru bisa. Soalnya memang budaya di kita seperti itu ya. Kalau budaya di Barat mungkin banyak itu rebutan, tapi kalau kita mungkin makanya tadi saya yang pertama kali memberi kesempatan ya, yang siapa yang dengan bersedia gitu ya. Oke, ada lagi yang bersedia? Kalau kita mau tunjuk, saya biasanya mulai juga siapa? Ladies first kah? Ada wanita yang mau saksi dulu atau mau memberikan pendapatnya? Ada? Para wanita di sini banyak ya. Monica coba, ada Monica ya? Kata dia ada Monica tidak? Sini nggak kelihatan layarnya. Monica ada? Ada, Pak. Oke, silakan. Mungkin Monica bisa memberikan sedikit respon. Kalau menurut saya sih dalam kehidupan setiap manusia pasti ada pasang surut kehidupan ya. Pasti ada masa-masa di mana kita mengalami kebaikan Tuhan, maksudnya berkat, tapi dalam satu sisi kita pun pasti juga akan pernah merasakan berbagai macam masalah yang kita hadapi. Tapi di situ saya selalu melihat bahwa ada Tuhan yang selalu bisa saya percaya untuk menolong saya melewati setiap masa itu. Ya, seperti Pak Rusli tadi jabarkan di dalam kitab Yeskiel, bahwa Tuhan akan
selalu memberikan menyatakan dirinya kepada kita manusia, meskipun kita manusia seringkali menjauh, tapi karena anugerah Allah saja yang membuat kita bisa senantiasa boleh melihat bahwa Allah itu senantiasa ada dan dekat dengan kita. Itu aja sih Pak, saya cuma bisa men-sharingkan seperti itu aja, bahwa Oke, terima kita kasih ya pasti ya, Ibu Monika makasih ya. ya Pak. Apakah Ibu Monika pernah merasakan satu peristiwa sampai menyatakan wah pergumulan ya, maksudnya sampai satu titik merasa wah saya kok sendiri ya, atau merasa maksudnya sepertinya dalam kondisi itu Allah sepertinya jauh begitu. Pernah merasa kondisi itu? Pernah sih Pak. Pernah ya. Iya. Tapi apa yang kemudian membuat Ibu Monika akhirnya boleh dikuatkan kembali? Ya, pasti dengan ini sih, pasti dengan baca firman Tuhan, dengan melalui saat teduh seperti itu, diingatkan kembali janji-janji Tuhan. Oke. Seperti itu. Ya, terima kasih Monika untuk responsnya ya. Jadi saya boleh meng-highlight ya, bahwa di dalam segala situasi ya, itu Tuhan menguatkan kita. Itu satu poin penting yang harus kita ingatkan, itu adalah tidak pernah lepas dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita dalam situasi apapun, pergumulan apapun yang kita hadapi, jangan pernah membawa kita justru jauh meninggalkan Tuhan dan kebenaran firman. Makin bergumul, makin setia membaca firman Tuhan, makin setia berdoa, minta Tuhan itu beri kekuatan. Nah, ini satu prinsip penting ya, yang harus kita pegang seumur hidup. Pegang seumur hidup. Makin bergumul, jangan makin jauh. Manusia itu seringkali terbalik ya. Dia rasa makin banyak pergumulan itu dia langsung protes meninggalkan Tuhan. Itu salah, sayang sekali. Ya, kita sudah dipilih Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai kita, itu sudah pasti jaminannya. Nah, di dalam kehidupan kita belajar apa? Di sini ada satu bentuk yang tadi dalam visi yang diberikan, ya, ketaatan ya. Maka malaikat-malaikat yang melayani Tuhan begitu taat. Demikian pula seharusnya kita belajar ya, juga taat kepada Tuhan dan segala kebenaran firman-Nya. Oke ya. Baik, ada lagi satu mungkin yang pria. Tadi sudah wanita, apakah ada bapak-bapak yang bersedia untuk memberikan respon? Satu orang bapak yang mungkin boleh melihat dari sisi yang lain, mungkin atau memberikan satu respon atau sharing. Silakan. Ya, kalau saya boleh, hari ini saya bicara ya. Ya. Saya juga ada pergumulan ya, dua bulan terakhir, 2 bulan yang lalu. Itu kan istri saya sakit ya. Nah, itu istri itu sampai berdoa itu, kok Tuhan tidak dengar doa saya. Dia bilang gitu. Tapi saya bilang jangan berkata demikian, Tuhan pasti dengar doanya. Terus saya ajak berdoa, dan lebih mantap lagi saya menelepon hamba Tuhan baik yang di Indonesia maupun yang ada di Amerika untuk menguatkan supaya dia lebih kuat dalam menghadapi masalahnya ini. Jadi kalau kita mau tetap bersandar kepada Tuhan, maka masalah ini akan bisa terselesaikan ya. Jadi untuk saat-saat ini istri saya sudah mending ya, istilah bahasa Italia mending gitu ya. Jadi sudah enakan gitulah. Sudah lumayan itu. Kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawabannya. Itu aja. Oke. Terima kasih Pak Yohanes untuk sharing-nya ya. Ya, jadi mari kita senantiasa sandar Tuhan dalam situasi apapun ya. Hal yang saya mau garis bawahi begini Bapak Ibu sekalian.
Pergumulan macam-macam bentuknya ya, tapi saya sampaikan prinsipnya. Waktu pergumulan datang, tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Tujuan pergumulan itu apa? Setan pakai pergumulan untuk membawa kita itu terpisah dengan Tuhan. Ya, sama seperti itu, toh masih ingat ya? Istri Ayub bilang apa sama Ayub? Dia bilang apa? Kutuki Tuhanmu dan matilah. Ingat ya, kutuki Tuhan dan matilah. Itu yang setan mau, ya. Itu yang setan mau. Nah, di dalam seluruh kehidupan kita, pergumulan apapun juga tujuannya itu. Ya, iblis mau bawa kita itu pisah sama Tuhan, kita meninggalkan iman kita nggak ada kekuatan lemah, dan kita akhirnya kemudian memberontak dan kita meninggalkan iman. Itu namanya kehancuran, kegagalan. Itu poin pentingnya. Pakai situasi pergumulan macam-macam. Nah, tapi waktu kita dalam pergumulan, kita makin dekat sama Tuhan, itu kita nggak pernah kalah. Kenapa? Ya karena itu kemenangan. Nah, kemenangan itu bukan berarti gini. Perhatikan ya. Kita seringkali secara manusia itu kita dalam tanda kutip ya. Pergumulan bagi kita menang itu berarti kalau konteks lomba kita menang, kita juara. Kalau dalam konteks mungkin kesehatan, sakit kita sembuh. Di dalam konteks perjuangan hidup, dalam bisnis atau dalam usaha selalu untung begitu ya. Di dalam konteks apapun tidak ada masalah, hidup lancar-lancar saja. Nah, itu namanya berkemenangan. Nah, ini kita harus melihatnya di dalam kehidupan kita, perspektifnya nggak boleh secara jasmania ya, yang kelihatan. Konsep itu ada enggak? Ada, betul enggak? Tapi apa? Yang spiritual, karena itu yang melampaui. Itu yang melampaui yang jasmania. Ya. Jadi kalau Tuhan memberikan berkatnya, anugerahnya, kita boleh ya menikmati di tengah dunia ini yang jasmania itu, kemenangan tersebut, puji Tuhan. Tapi ketika relasi kita dengan Tuhan itu baik, pergumulan apapun itu, tapi kita di dalam Tuhan, kita kuat, teguh, kita menghadapi semuanya, itu namanya kita menang. Itu kita namanya lebih daripada pemenang. Kenapa kok lebih daripada pemenang? Karena menangnya spiritual, bukan cuma yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Nah, ini yang menjadi kekuatan penting. Jadi orang Kristen pasti pemenang, pasti ya. Asal kita kemudian dekat sama Tuhan, relasi kita akan diberikan kekuatan menghadapi pergumulan model macam apapun juga. Nah, itu prinsip pentingnya ya. Nah, kira-kira seperti ini, kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Baik. Nah, selanjutnya saya akan nggak ada lagi, ada pertanyaan atau ada yang mau sharing? Nggak ada ya. Nah, ini sudah jam 8.30 ya. Jam 8.30. Nah, saya mungkin hari ini saya stop dulu di sini, nggak apa-apa deh ya. Karena ini kita baru lihat ini penglihatan yang diberikan oleh yang namanya diberikan kepada Yeskiel, maksud saya ya. Ini penglihatannya, Allah menyatakan diri kepada Yeskiel dan kemudian ditutup dengan apa? Yeskiel sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu apa? Dan bagaimana isinya? Dan seperti apa Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Yeskiel? Nantikan minggu depan ya. Nah, ini maksud saya tidak terlalu terburu-buru ya. Saya sudah siapkan, tapi saya kira saya mau bahas pelan-pelan. Nah, kemudian kita bisa ingat baik-baik dan nanti selanjutnya kita mungkin bisa lanjutkan minggu depan. Nah, minggu depan kita akan lihat lagi. Sekarang Allah, Yeskiel sudah tahu, dia sudah sembah sujud kepada Tuhan. Ini namanya sudah siap. Nah, minggu ini kita disiapkan hati ya. Siapkan hati ya. Seumur hidup kita sebenarnya Tuhan sudah siapkan hati kita. Siapkan hati kita apa? Pada saat Kristus mati di atas kayu salib, kemudian Roh Kudus bekerja dalam hati kita lahir baru, kita dinyatakan Tuhan tegur kita, orang berdosa, kita tahu kita orang berdosa dan kita tahu Tuhan, saya seharusnya binasa. Tapi Tuhan mengasihi saya, Tuhan mati menggantikan saya di atas kayu salib sehingga saya boleh beroleh hidup di dalam Engkau. Saat itu kita sudah siap dan kita menyembah Tuhan, sembah sujud. Nah, sejak saat itu sampai seterusnya dalam hidup kita, firman Tuhan itu menguasai kita. Ya, ini adalah satu gambaran yang indah yang boleh kita dapatkan dari pasal yang pertama. Ya, hari ini saya stop sampai di sini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan minggu depan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saya serahkan kembali kepada Pak Richard. Terima kasih.